Oke, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube-nya Kak Cideni. Ya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat-nya ya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Pertanyaan pertama dari Mojopahit. Mojopahit ya. Kalau di gedung-gedung apakah tiap lantai harus ada P3K-nya yang disediakan oleh pengelola gedung? Contoh, tempat saya sekitar 1.500 karyawan, 50 PT. Namun ruang P3K dari pengelola gedung saja itu nggak ada. Oke, kita akan bahas mengenai P3K. P3K diatur dalam Permenaker nomor 15 tahun 2008, yang mana di pasal 10-nya setiap tempat kerja itu wajib menyediakan kotak P3K. Ya. Nah, kotak P3K di sini tertulis adalah kotak P3K yang mudah terlihat dan mudah terjangkau. Jadi, kalau kita sebagai pengelola gedung, harusnya ya kotak P3K itu disediakan di setiap lantai. Itu kalau pengelola gedung. Bagaimana dengan yang punya tenannya, Pak? Nah, yang punya tenannya juga harus menyediakan kotak P3K di ruangannya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing. Nah, komposisinya untuk kelas A itu ada 25 pekerja, kelas B 50 pekerja, dan kelas C 100 pekerja. Nah, kita sebagai pengelola gedung harusnya bertanya atau memberikan kuesioner kepada tenan berapa jumlah pekerja yang ada di lantai tersebut. Misalkan di lantai tersebut ada 5 PT, ya kita tanya masing-masing PT punya pekerja ada berapa. Misalkan PT A, dia punya pekerja ada 45, berarti dia 2 kelas A. Di lantai yang sama, PT B, dia punya pekerja ada 85. Bisa juga dia menyediakan kelas C atau kelas B 2 kotak. Nah, seperti itu sistemnya buat teman-teman semua ya. Jadi, pengelola gedung menyediakan tiap lantai, dan penyewa tenan itu juga menyediakan di dalam ruangan kerjanya harus ada kotak P3K-nya. Jadi penting sekali bagi pengelola gedung di dalam dokumen kontrak harus disebutkan itu. Itu ngomongin soal kotak P3K. Bagaimana dengan ruang P3K? Nah, ruangan P3K kalau berdasarkan Permenaker 15 2008 menyebutkan tuh setiap tempat kerja yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya tinggi, wajib menyediakan ruangan P3K. Pak, bagaimana dengan pengelola gedung? Ya, pengelola gedung harusnya punya dong satu ruangan P3K untuk kalau ada keadaan darurat. Kalau yang penyewa gimana, Pak? Nah, kalau penyewa tadi di dalam satu lantai tadi lebih dari 100 orang, wajib dia menyediakan ruangan P3K. Jadi bebankan resiko untuk menyediakan ruangan P3K tadi ke penyewa tenan gitu loh. Dan pastikan standar untuk ruangan P3K. Nah, ada di Permenaker nomor 15 2008. Gitu ya buat teman-teman semua ya. Nah, hati-hati juga antara ruangan P3K dengan ruangan pemeriksa kesehatan atau ruangan pelayanan kesehatan. Kalau orang awam bilangnya ruangan klinik. Nah, itu beda lagi. Ya, kalau ruangan klinik itu harus izin ke Kemenkes ya, teman-teman semua ya. Tapi kalau ruangan pelayanan kesehatan, nah ada standarnya Kepdirjen nomor 22 tahun 2008. Buat teman-teman semua silakan dibaca di sana. Ya, yang jaganya juga beda. Kalau ruangan P3K, yang jaganya petugas P3K. Boleh background apa aja, tapi memiliki sertifikat dan lisensi dari Kemenaker. Tapi kalau ruangan pelayanan kesehatan, itu yang jaganya adalah paramedis atau dokter yang bersertifikat Hiperkes. Oke, itu aja informasinya. Oke, pertanyaan dari Kijang Biru. Pak, mau tanya, untuk Vaskes yang bekerja sama dengan pihak luar, apakah mereka juga harus terdaftar di PJK3? Dan jika terdaftar, buktinya dalam bentuk apa ya, Pak? Nah, ini buat teman-teman semua, kalau misalkan perusahaannya sudah masuk kategori wajib menyediakan ruangan pelayanan kesehatan berdasarkan Kepdirjen nomor 22 tahun 2008. Nah, teman-teman harus menyediakan itu. Cuma di regulasi tersebut memuat kalau misalkan teman-teman, wah ini keberatan nih Pak, kalau
harus menyediakan ruangan pelayanan kesehatan tuh mahal. Oke, teman-teman bisa kerjasama sama klinik, rumah sakit, atau vaskes yang memang memiliki standar dari pihak Kemenaker. Apa standarnya? Ada SKP PJK3-nya. Ya, pastikan teman-teman buktinya teman-teman bisa mintain SKP-nya kalau memang klinik tersebut, lab tersebut, atau rumah sakit tersebut memang udah menjadi rujukan dari pihak Kemenaker. Itu buat teman-teman semua kalau misalkan keberatan menyediakan ruangan pelayanan kesehatan. Oke, pertanyaan berikutnya lagi dari Freestyle, masih mirip-mirip nih. Kalau sebuah perusahaan sudah memiliki vaskes atau klinik, apakah perlu juga memiliki ruangan P3K? Ini pertanyaannya udah berkali-kali nih. Ingat ya teman-teman semua ya, ruangan vaskes atau ruangan klinik atau ruangan pelayanan kesehatan, ini bahasa yang sering dipakai ya, tapi kalau kita orang K3 nyebutnya ruangan pelayanan kesehatan. Itu di Keptirjen nomor 22 2008. Persyaratannya apa? Setiap tempat kerja yang memiliki pekerja lebih dari 500 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi, dia wajib tuh menyediakan ruangan pelayanan kesehatan. Ya, tapi kalau masih di bawah itu, dia tidak perlu menyediakan ruangan pelayanan kesehatan. Itu untuk potensi bahaya tinggi ya, 500 pekerja. Tapi kalau potensi bahaya menengah itu 1000. Jadi kalau setiap perusahaan yang memiliki 1000 pekerja, ya, dia masuk potensi bahaya menengah atau rendah, dia wajib juga menyediakan ruangan pelayanan kesehatan. Nah, apa bedanya dengan ruangan P3K? Lain lagi regulasinya, Permenaker 15/2008. Ya, setiap tempat kerja yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya tinggi, dia wajib menyediakan ruangan P3K. Bedanya apa Pak ruangan P3K sama ruangan pelayanan kesehatan? Ruangan P3K udah jelas banget tuh, pertolongan pertama pada kecelakaan. Berarti ruangan itu memang diperuntukkan untuk orang yang celaka dibawa ke sana, lalu ada petugas P3K yang memiliki sertifikat dan lisensi dari Kemenaker yang akan membantu. Boleh dari background apa aja, asalkan dia udah kompeten. Tapi kalau ruangan pelayanan kesehatan, itu yang jaga adalah dokter atau paramedis yang bersertifikat Hiperkes. Beda ya? Nah, itu apa aja Pak yang dilayanin? Nah, kalau kita berbicara mengenai ruangan pelayanan kesehatan, ada yang namanya promotif, rehabilitatif, ya, ada konsultasi, dan lain sebagainya. Ada 5 tuh, kalau teman-teman baca di sana. Nah, untuk lebih mempermudah mengartikannya, ruangan pelayanan kesehatan, dia melayani konsultasi atau ada orang yang sakit, misalnya sakit kepala, sakit perut gitu ya, diare. Nah, bawa ke ruangan pelayanan kesehatan, bukan ruangan P3K. Hati-hati ya, karena ruangan P3K tidak boleh ada obat yang ditelan. Nah, kalau ruangan pelayanan kesehatan boleh itu karena ada dokter atau paramedis yang memberikan obat-obatan tersebut. Oke, itu aja dari jawaban dari saya. Semoga membantu. Salam safety.